Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran IPS. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Di pertemuan hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan sebuah materi lanjutan yang kemarin. Mungkin kalian sudah tahu materi apa yang akan sekarang dijelaskan. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi untuk hari ini. Nah, untuk hari ini yaitu materinya di bab 3. Mungkin kemarin Bapak sudah sampaikan kepada kalian, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Kemudian materi pembelajarannya untuk hari ini yaitu masih tetap di poin A tentang keunggulan pada keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, untuk hari ini yang akan dijelaskan yaitu pengertian pelaku ekonomi. Yang kemarin sudah Bapak sebutkan, apa aja sih yang termasuk ke pelaku ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen, inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, kemudian rumah tangga perusahaan atau produsen, kemudian rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Jadi, pelaku ekonomi terdiri dari 4. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun untuk keluarganya dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen. Selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah.
Hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Jadi, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Apa sih peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Poin A, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas yang pertama ada sewa, yang kedua ada upah, yang ketiga ada bunga, yang keempat ada laba atau keuntungan. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa atau gaji, bunga, dan keuntungan akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk keluarganya. Ada interaksi antara rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan atau pembuat barang dan jasa atau produsen. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa peran rumah tangga konsumen adalah yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Kemudian ini adalah poin B, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan ada koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen.
sekaligus pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Kemudian ada faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Contohnya, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka, rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga konsumen sebagai balas jasa atas produksi ini. Rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen atau pekerjanya. Kemudian selanjutnya poin C, peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting. Yang pertama sebagai pengatur atau regulator. Dalam perekonomian, pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Kemudian, sebagai konsumen, halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen atau pembeli. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana menunjangnya yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya untuk sehari-hari pasti membutuhkan kertas, membutuhkan printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah atau rumah tangga pemerintah harus membeli ke perusahaan atau rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa. Contohnya, badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia, KAI, dan PLN, perusahaan listrik negara. Pasti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya, perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke negara Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara negara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Nah, mungkin itulah materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Mungkin untuk materi selanjutnya Bapak akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan jaga protokol kesehatannya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.